Halo sob, menu rekomendasi kita kali ini adalah sepatu bola Nike yang harganya mulai dari 700 ribuan. Penasaran? Let's go! So, kita udah siapkan 3 sepatu. Di sini ada Nike Phantom GX Dynamite Fit, kemudian di sini Phantom GX generasi yang kedua, dan juga Superfly 9. Semuanya ada di Great Club. Nah, buat lo yang belum tahu, ada 4 tier dari sepatu bola Nike atau 4 grade. Di antaranya yang paling bawah adalah Club, terus di atasnya ada Academy, di atasnya lagi adalah Pro, dan paling atas adalah Elite. Nah, keempat grade ataupun tier tersebut semuanya original. Nah, selling point dari Great Club adalah ada di harganya. Titik. Kalau ngomongin soal teknologi dan lain sebagainya, antara ada dan tiada. Ya, ibarat kayak kiper ketiga gitulah. Nah, buat lo yang penasaran, langsung aja kita mulai dari Phantom GX Dynamite Fit. Sepatu ini punya kombinasi desain dan juga colorway yang cakep. Di sini kita punya varian Baltic Blue yang dimana bagian uppernya ini punya warna putih, warna biru dengan detailing warna pink. Nah, warna pinknya ini nanti ada di area swoosh, terus juga nanti ada branding Phantom GX-nya. Nah, untuk di bagian belakang ini yang kanan itu ada logo swoosh warna hitam, kemudian kalau yang kiri itu ada tulisan Phantom GX. Sepatu ini itu dibanderol dengan harga retail 999. Tapi sekarang harganya udah turun jadi 750 ribuan aja. Untuk size-nya sendiri di 41 itu ada di bobotnya 221 gram. Jadi cukup standar ya. Kalau ngomongin soal material di sepatu ini juga menurut gue nyenengin. Karena dia dibekali dengan material sintetis dengan paduan kolar di area punggung kakinya. Jadi untuk yang versi Dynamic Fit atau DF ini yang gue pegang itu nanti ada istilahnya itu ghost lace atau talinya tetap ada tapi disembunyikan di area bagian atas ini. Jadi ini untuk kolarnya fungsinya memang untuk menutupi area tali sehingga tampilannya itu kelihatan lebih rapi, lebih modis. Nah, untuk di bagian kolarnya sendiri memang ini kalau di Great Club cukup tipis dan biasanya kalau ini kena kotor ya atau kalau misal lu main di lapangan-lapangan yang becek ini agak effort buat bersihinnya. Terus di bagian lainnya di sini itu bagian belakang dalamnya itu menurut gue ada material yang cukup lembut dan ini juga menyenangkan karena akan memberikan extra comfort di area bagian heel. Kalau di construction-nya sendiri ini udah cukup kokoh dan menurut gua udah jempolan banget ya. Terus kalau uppernya sendiri itu dia punya tekstur yang halus yang dimana kalau bagian area dalamnya ini sebenarnya identitasnya dari Phantom itu kan dia grippy tekstur gitu ya. Kalau di Great Academy-nya udah cukup rasa, tapi kalau di Great Club-nya ini memang hanya ada semacam tampilan grafisnya aja. Terus di area bagian outsole-nya, nah ini dia juga punya karakter yang lebih agresif dengan kombinasi stud yang setengah lingkaran dan juga blade. Untuk tingkat kelenturannya juga menurut gue masih cukup baik, masih aman. Terus bagian sini area tengahnya itu punya desain swoosh yang cukup besar dengan paduan yang kecil juga nih. Nah, untuk Phantom GX Dynamic Fit ini menurut gue punya tampilan yang kelas. Masih dari silo Phantom, sekarang kita ke generasi keduanya. Ya, ini adalah Phantom GX2 yang Club, dimana untuk konsep warna yang dibawanya itu menggunakan colorway monokrom ya, antara bagian depan ini putih dengan belakang warna hitam. Untuk detailingnya sendiri dia ada warna goldnya dan ini kelihatan lebih mewah. Untuk bagian yang membedakan antara yang tadi DF dengan yang GX
sekarang adalah bagian layer systemnya. Kalau di area bagian tangnya ini memang dia sudah terpisah. Nah, untuk yang DF itu hanya ada di generasi pertama ya. Kalau Phantom GX generasi kedua itu udah beda nama nanti, jadinya Phantom Luna. Dan itu harganya lebih tinggi dari si Phantom yang gue pegang. Untuk Phantom yang gue pegang ini harga retailnya itu ada di 899, sedangkan untuk harga diskonnya sekitar 764.000 aja. Dan setelah gue timbang manual, ini dengan bobot 41 itu ada di angka 193 gram. Jadi memang lebih ringan dibandingkan dengan Phantom GX generasi pertamanya tadi. Dan untuk secara tampilan, ini menurut gue juga dia punya shape yang lebih lebar, terus juga punya kemewahan dari bagian uppernya yang lebih bertekstur. Kalau tadi itu lebih halus, kalau yang ini menurut gue ada rasa kasar-kasarnya dikit, yang memang fungsi utamanya untuk area kontrol bola. Talinya dibuat asimetris, terus juga kalau kita lihat memang ini kelihatan lebih bongsor ya. Kalau bagian belakangnya sendiri sebenarnya basicnya sama, ada tulisan Phantom GX juga. Terus di sini bagian sisi luarnya itu logo swooshnya ini juga mainin peran penting secara tampilan. Dan untuk bagian lainnya adalah bagian dalemannya yang menurut gue pribadi ini standar aja ya. Ini dia kasar, tapi menurut gue pribadi lo memang harus seimbangkan dengan penggunaan kaos kaki yang senyaman mungkin. Untuk outsole-nya sendiri memang dia juga lebih tebal, dari mana untuk paduan dari statnya sendiri ini dia pakai yang blade dan juga pakai yang bulat. Nah, untuk bagian outsole-nya menurut gue memang agak kurang ya. Mending gue lebih pilih yang di Phantom GX kalau secara outsole, karena memang di bagian outsole-nya entah kenapa gue merasa bahwa cengkramannya bakal lebih kurang nih. Apalagi kalau misal lu main di lapangan yang becek, ini menurut gue resiko licinnya itu lebih besar. Dan untuk tampilannya seperti ini untuk bagian outsole-nya, memang secara umum gue lebih suka upper dari si Phantom GX yang kedua. Tapi secara outsole gue lebih suka Phantom GX yang generasi pertama. Last but not least, Nike Superfly 9. Ini adalah sepatu yang siap tempur buat lo yang suka akselerasi. Dan untuk fitur utama dari sepatu ini memang ada di bagian collarnya ini. Dan dukungan stabilitas dari collarnya ini akan menunjang performa lu di lapangan. Kalau secara upper ini memang lebih bertekstur karena cuma satu layer aja, dan memang kalau kita bandingkan dengan Phantom GX kurang lebih hampir sama. Tapi kalau Phantom GX itu hanya terasa di bagian sisi luar depan, terus bagian sisi dalam. Nah, kalau ini menyeluruh. Kalau di bagian belakangnya ada tulisan Nike dengan logo swoosh di area bagian luarnya. Nah, untuk bagian dalamnya ini ada logo swooshnya juga, tapi lebih kecil. Dan untuk bagian belakangnya ini ada tulisan Mercurial yang menjadi silo dari sepatu ini. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini itu ada di retail 949.000. Sedangkan untuk harga diskonnya jadi 806.000. Nah, saran gua lu pasti bijak dalam menggunakan voucher karena bisa jadi harganya turun di angka 700 ribuan aja. Untuk bagian dalamnya sendiri ini gue nggak bisa bilang ada padding bagian belakang sih, tapi memang sedikit ada tapi kayak nggak ada. Ya anggaplah nggak ada lah ya. Terus bagian dalamannya ini juga sama kayak Phantom GX yang pertama dan juga kedua, dia sedikit lebih kasar. Terus untuk bagian dalamnya ini untuk collarnya memang mirip dengan si Phantom DF, tapi menurut gua pribadi sedikit lebih baik yang Superfly ini. Kalau sisi outsole ini sama dengan yang Phantom GX generasi pertama tadi yang kita bahas di warna birunya. Untuk bagian depannya dia statnya blade, kemudian pakai yang setengah lingkaran juga. Desain bagian tengahnya ini logo swoosh yang cukup besar. Dan untuk bobotnya sendiri di size 41 itu ada di 222 alias 222 gram. Sebagai sepatu speed boots masih kalah ringan dengan Phantom GX yang generasi kedua tadi,
Tapi memang dukungan dari Kolarnya ini no debat. So, ini dia 3 rekomendasi sepatu bola dari brand Nike yang harganya mulai dari 700 ribuan. Sebenarnya masih ada banyak banget rekomendasi lain di luar sana. Tapi setidaknya ini adalah 3 yang terbaik versi Tim Sporty. So, barangkali lu punya rekomendasi lain, boleh banget langsung nanti ditulis di kolom komentar. 3 sepatu ini juga sudah tersedia di marketplace kita, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Link pembeliannya udah ada di deskripsi. Atau kalau misal lu masih bingung soal size, boleh nanti langsung konsultasi aja ke admin WhatsApp Sporty ID. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty Adiki, Bloodsport Sang Juara.